Orang jatuh lagi nih, guys. Orang jatuh lagi nih, guys. Pengendara sepeda motor tergelincir saat melintas di intersection Jalan Sudirman, Medan, Sumatera Utara. Di daerah Sudirman. Diketahui persimpangan tepat di depan rumah dinas gubernur ini baru selesai direnovasi oleh Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi Medan. Diduga material jalan yang menyerupai keramik ini menjadi licin saat hujan sehingga mengakibatkan orang yang melintas terjatuh. Pak, jadi Pak. Kalau bisa sih bikin jalan itu jangan kayak gini, yang kalau bisa sih yang diaspal seperti biasa aja. Biasa ya, jangan kayak gini licin ya. Berbahaya juga sih kayaknya. Jalan yang dikerjakan oleh Pemko Medan ini ternyata belum dibuka secara resmi. Diduga pengendara yang melintas menerobos pembatas jalan agar tidak memutar untuk sampai ke tempat tujuan. Untuk mengantisipasi terjadinya korban jatuh, petugas Dinas Perhubungan pun disiagakan di lokasi untuk menghimbau masyarakat agar menurunkan laju kecepatan saat berada di persimpangan ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Di daerah Sudirman. Kenapa ngambil uang orang sembarangan? Welcome home. Mana uang saya? Balikin uang saya. Balikin uang saya. Balikin. Artis Jessica Iskandar atau Jedar dan suaminya tidak bisa menahan emosi saat melihat Christopher Stefanus Budianto tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa malam. Christopher yang merupakan tersangka kasus penipuan terhadap Jedar ini ditangkap di Bangkok, Thailand setelah sempat buron. Dengan pengawalan ketat, Christopher kemudian digiring petugas kepolisian dari tim divisi Hubinter ke Mapolda Metro Jaya. Jedar mengaku lega dan mengucapkan terima kasih kepada polisi. Satu setengah tahun ini aku udah berusaha banget nih untuk perasaan diri sendiri ke depan bisa keluar dari kayak bayang-bayang musibah gitu. Tetapi yang bersangkutan memang selain berpindah-pindah tempat untuk menghindari pengejaran kita, juga melaksanakan ada beberapa pekerjaan atau bisnis. Itu yang akan kita dalami. Balikin uang saya, balikin uang saya kamu. Diketahui Christopher dilaporkan oleh Jedar atas dugaan penipuan pada Juni 2022. Christopher diduga menggelapkan uang Jedar senilai 9,8 miliar rupiah dengan modus bisnis penyewaan mobil. Dari Tangerang, Banten, dan Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang pria dikeroyok sejumlah oknum Satpol PP Kota Medan. Warga korban pemukulan terlihat kewalahan saat petugas Satpol PP Kota Medan menarik dan memukulinya. Diduga pengeroyokan dipicu kesalahpahaman karena petugas Satpol PP tak terima mobil mereka dipukul. Peristiwa pengeroyokan ini terjadi di Jalan Amir Hamzah, Medan. Meski sudah dimediasi di Polsek, namun korban tetap menempuh jalur hukum. Tiba-tiba ada oknum memukul mobil. Jadi spontanitas personel kita tuh rumun, tarik-tarikan, ya buat pelaporan katanya dipukul. Kasus pengeroyokan ini tengah diproses di Polsek Medan Helvetia. Berdasarkan informasi yang beredar, si pria mengamuk dan memukul mobil Satpol PP karena kesal melihat mobil Satpol PP yang ugal-ugalan dan menyalip dirinya yang sedang naik sepeda motor. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di Jagadmaya seorang bayi prematur meninggal dunia setelah dijadikan konten foto oleh klinik bersalin. Terbaru Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya membentuk tim khusus untuk mengusut penyebab kematian sang bayi dan polisi masih mencari keberadaan para pelaku. Viral di media sosial, seorang bayi yang lahir prematur meninggal dunia tak lama setelah dilahirkan. Mirisnya, kematian sang bayi diduga akibat dijadikan konten foto oleh pihak klinik. Kejadian ini terjadi di sebuah klinik di Jalan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Pasca meninggalnya sang bayi, Dinas Kesehatan bersama tim dokter serta tim ahli sudah memanggil pihak klinik untuk diminta konfirmasi dan keterangan terkait pelayanan yang sudah diberikan pihak klinik kepada pasien. Dinas Kesehatan membentuk tim majelis untuk memastikan adanya kelalaian dalam kejadian ini. Sebelumnya pihak keluarga mendatangi Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya untuk mengadukan terkait pelayanan yang buruk dari pihak klinik.
Meski pihak klinik sempat datang dan meminta maaf atas kejadian ini, kondisi sang ibu bayi kini masih syok. Harapannya segera menindaklanjuti lah gitu. Udah dapat penjelasan yang utuh udah sih belum sih dari pihak klinik? Udah kemarin ada ke rumah, ya itulah intinya minta maaf, mengakui kesalahannya gitu. Ya memang di situ emang ada yang praktek katanya gitu. Korban adalah anak pertama dari pasangan Erlangga dan Nisa Armila yang tinggal di Kampung Lewi Malang, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari. Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut lahir dengan berat hanya 1,5 kg. Pihak keluarga yang tidak terima atas kematian sang bayi mengamuk dan mendatangi klinik karena merasa tidak diperlakukan dan dilayani dengan baik saat proses kelahiran hingga bayi meninggal dunia. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, sungguh miris warga di Denpasar, Bali menemukan jasad bayi laki-laki tertabrak kendaraan setelah dibuang pelaku di tengah jalan raya. Diduga pelaku sengaja membuang bayi hasil hubungan gelap yang baru dilahirkan. Warga Jalan Tukat, Badung 20 Denpasar dikejutkan dengan temuan jasad bayi di tengah jalan raya dalam kondisi mengenaskan. Mereka tak menyangka pelaku tega membuang bayi di jalan dengan arus lalu lintas padat yang membuat jasad korban tertabrak kendaraan. Setelah temuan dilaporkan ke pihak berwajib, aparat Polsek Denpasar Selatan mengevakuasi jasad bayi ke RSUP Profesor Ngurah untuk dilakukan otopsi. Diduga pelaku sengaja membuang bayi hasil hubungan gelap yang baru dilahirkan. Itu sudah dilindas, Pak. Dilindas sama kendaraan motor atau mobil sampai kurang tahu juga ya apakah dia masih hidup waktu dia keadaan dibuang. Polisi telah mengantongi rekaman video kamera pengawas di lokasi untuk mengidentifikasi pelaku. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kerangka manusia diduga perempuan dicor di dalam rumah di Blitar, Jawa Timur. Mirisnya kerangka korban ini ditemukan saat pemilik rumah baru hendak merenovasi. Warga Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur digemparkan dengan penemuan kerangka manusia diduga berjenis kelamin perempuan yang terkubur di dalam rumah. Penemuan ini bermula saat pemilik rumah yang baru hendak melakukan renovasi curiga dengan sebuah kamar yang terkunci rapat. Ketika berhasil membuka kamar yang terkunci dan memerintahkan tukang membuat galian septic tank. Saat itulah para tukang menemukan cor yang belum lama. Dari galian ditemukan rambut dan bagian kepala yang terkubur. Hasil pemeriksaan forensik diduga kerangka ini milik seorang perempuan yang berusia di bawah 25 tahun. Tadi ditemukan tengkorak, kemudian ada tulang belulang, ini manusia. Dalam itu ada satu bagian kamar yang dikunci, dikembok, kemudian dibongkar. Setelah dibongkar itu benar dilihat ada cor-coran yang baru. Kemudian karena penasaran dibongkar, dan ditemukan ada tengkorak. Kini Satreskrim Polres Blitar Kota tengah meminta keterangan dari pemilik rumah sebelumnya terkait penemuan kerangka ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2024 ditetapkan naik 3,6%. Besaran ini jauh dari tuntutan buruh yang meminta UMP Jakarta sebesar 5,6 juta rupiah. Sementara unjuk rasa gabungan kelompok buruh di depan Balai Kota berlangsung ricuh. 5.067.000. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi menetapkan upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2024 naik 3,6%. Kenaikan UMP menjadi 5.067.000 ini jauh dari tuntutan buruh yang meminta UMP Jakarta senilai 5,6 juta rupiah. Heru Budi mengatakan pihaknya menggunakan alfa sebesar 0,3 sesuai peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023. Maka Pemda DKI menetapkan alfa yang tertinggi yaitu 0,3 sesuai dengan PP 51 2023. Pemda DKI tidak bisa melewati
peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Jadi rupiahnya dari 4,9 menjadi 5.067.381. Selain menetapkan UMP, Pemprov DKI juga mengumumkan Kartu Pekerja Jakarta. Nantinya pemegang kartu akan mendapatkan subsidi transportasi gratis dan subsidi pangan. Sementara unjuk rasa gabungan kelompok buruh di depan Balai Kota berlangsung ricuh. Polisi terpaksa membubarkan para pendemo lantaran merusak sejumlah fasilitas umum. Mereka menuntut Pemprov DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi 2024 sebesar 5,6 juta rupiah. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, baru-baru ini beredar sebuah video di media sosial terkait guru yang menghukum siswa laki-laki berambut panjang dengan cara mengikat rambut, kemudian dibagikan ke akun media sosialnya. Menanggapi hal ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan video tersebut sudah masuk kategori cyberbullying. Baru-baru ini beredar sebuah video di media sosial terkait guru yang menghukum siswa laki-laki berambut panjang dengan cara mengikat rambut. Video kemudian diduga diunggah oleh guru yang bersangkutan ke akun media sosialnya. Dalam video yang sengaja kami samarkan wajahnya ini, terlihat beberapa murid laki-laki yang dihukum tertunduk dan menutup muka karena malu ditertawakan teman lainnya. Menanggapi kondisi ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan video tersebut sudah masuk kategori cyberbullying. KPAI mengatakan dengan diunggahnya video tersebut ke media sosial justru menimbulkan ketakutan pada anak dan dapat menurunkan motivasi belajar karena merasa dipermalukan. Saya kira apapun itu, bentuk lucu-lucuan atau seperti apa, saya kira kita punya kode etik ya, punya etika di dalam bermedia sosial, mana yang kemudian layak untuk dipublikasikan, mana yang kemudian tidak layak. Karena media sosial ini hari ini sangat berpengaruh terhadap membentuk perilaku anak. Kalau itu ditiru oleh anak-anak yang lain, oleh sekolah yang lain, justru akan menimbulkan masalah. Saat dikonfirmasi, pihak sekolah yang berada di kawasan Pondok Labu ini belum memberikan komentar. Dari Jakarta, Gisela Nurrahma, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat membuang puntung rokok sembarangan, sebuah pabrik pengolahan limbah plastik terbakar di Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara detik-detik mobil pickup tertabrak, kereta api terekam CCTV di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dan dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Asap tebal membumbung tinggi dari sebuah pabrik pengolahan limbah plastik di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga meludeskan seluruh limbah plastik di dalam pabrik. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran yang diduga akibat membuang puntung rokok sembarangan di tumpukan plastik. Detik-detik mobil pickup tertabrak kereta api terekam CCTV di perlintasan kereta api Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Beruntung sopir dan kenek berhasil menyelamatkan diri setelah mengetahui jarak kereta api sudah dekat. Mobil minibus berpenumpang 6 orang terbalik usai terjun ke jurang di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. 6 penumpang selamat, 1 diantaranya mengalami luka di bagian kepala dan dibawa ke puskesmas terdekat. Hari ini Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI di Istana Negara. Jenderal Agus Subianto menggantikan Panglima TNI sebelumnya, Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun 26 November 2023. Pemirsa, kakak beradik terekam kamera pengawas mencuri uang 10 juta rupiah dan menggondol 6 kotak susu di Surabaya, Jawa Timur. Sementara di Jakarta, aksi penjambretan sadis hingga korbannya terseret dan terjatuh diringkus polisi. Aksi pembobolan sebuah toko susu di kawasan Bendul Merisi, Surabaya ini dilakukan 2 orang pelaku yang merupakan kakak beradik.
Setelah mencongkel kunci pintu, kedua pelaku menyasar meja kasir, mencuri uang 10 juta rupiah dan menggondol 6 kotak susu serta beberapa potong pakaian baru. Berkat rekaman kamera pengawas, anggota Reskrim Polsek Wonocolo, Surabaya akhirnya membekuk kedua pelaku di kontrakannya dan menyita sejumlah barang bukti. Aksi pencurian helm di parkiran lesehan warung makan di Kota Bengkulu terekam kamera CCTV. Korban yang melihat helmnya dicuri bersama warga sekitar mencoba mengejar pelaku, namun pelaku bersama rekannya berhasil kabur. Sejauh ini masih menunggu itikat baik dari pelaku untuk mengembalikan helm, namun jika tidak ada kabar dari pelaku, korban akan melaporkan aksi pencurian ini ke pihak berwajib. Seorang bocah kelas 6 sekolah dasar terseret saat berupaya mempertahankan ponselnya yang dijamret oleh dua pemuda di Jalan Kober Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Terekam CCTV, polisi akhirnya berhasil meringkus dua pelaku di tempat persembunyiannya masing-masing. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku yang bekerja sebagai pengamen mengaku sengaja mengincar korbannya yang masih anak-anak karena dinilai lebih mudah. Balin aja nangis, Balin.